Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, silakan ketua kelasnya pimpin kita dalam berdoa sebelum belajar. Silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Hadir. Siapa yang tidak hadir? Ririn. Ririn? Eri. Kenapa Ririn? Nggak tahu Bu. Menjagai kakeknya. Oh iya, sudah izin sama wali kelas. Edi, kenapa Edi? Ada keperluannya. Ada keperluan? Oh iya, Edi sama Ririn ya yang tidak hadir hari ini. Oke, silakan naikkan semua buku pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, coba perhatikan dulu di atas. Ini apa ini yang di atas ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Belanja. Struk belanja. Untuk apa struk belanja? Untuk mengetahui harga barang sudah dibeli. Ya, betul sekali temannya bilang struk harga ini untuk mengetahui harga barang yang sudah dibeli. Nah, kalau di kantin ini kalau kita belanja dapat struk atau tidak? Tidak. Tidak dapat struk. Jadi sebenarnya persamaan linier 3 variabel ini salah satu manfaatnya adalah dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, ketika kita berbelanja di kantin, kita bisa mengetahui harga makanan yang kita beli menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel. Sebentar kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Jadi Ibu harap setelah pembelajaran hari ini melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan metode campuran atau yang disebut sebagai eliminasi substitusi. Sebelum kita belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi sistem persamaan linier 2 variabel? Ada berapa cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel? Banyak. Ada banyak. Ada berapa itu? Apa semua? Ada 3. Apa semua? Eliminasi. Eliminasi. Apa lagi? Substitusi. Apa lagi? Matriks. Matriks. Apa lagi? Campuran. Campuran. Benar sekali. Oke, sekarang coba kalian naikkan selembar kertas. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan dulu soal yang ada di slide ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Mana hasil pekerjaannya? Silakan dikumpulkan. Coba diperhatikan di sini. Kenapa disebut sistem? Kenapa disebut sistem? Karena dia merupakan kumpulan persamaan. Jadi kumpulan persamaan artinya ada beberapa persamaan yang digabungkan. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Itulah mengapa dia disebut sebagai sistem persamaan. Kemudian kenapa disebut sistem persamaan linier? Karena persamaan yang ada bentuknya linier. Ada yang masih ingat kenapa disebut linier? Karena pangkatnya, derajatnya 1. Kemudian 3 variabel. 3 variabel. Kenapa disebut 3 variabel? Karena dalam sistem ini hanya menggunakan 3 variabel. Variabel apa yang digunakan di sini? Variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Oke, bisa dipaham? Jadi ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, Ibu lanjut ya. Coba diperhatikan. Di slide ini ada 3 pelajar.
yaitu Budi, Ani, dan Tias. Dirinya adalah pelajar di salah satu sekolah menengah atas. Ketiga anak ini pada saat jam istirahat mereka ke kantin sekolah untuk berbelanja. Jadi masalah yang ada ini bisa dibaca di sini. Si Ani dia membeli 3 bakwan, 1 pop ice, 1 jalan potek, dan dia membayar seharga 10.500. Coba silakan kalian simak dulu masalah ini. Kira-kira cukup tidak uang Tias untuk membeli 2 jalan potek dan 1 pop ice? Kalau uangnya tinggal 10.000. Ada yang bisa jawab? Tidak. Tidak? Ya, katanya Barli tidak cukup. Kalau ada yang lain? Ada lagi? Cukup? Cukup. Ada yang bilang cukup, ada yang bilang tidak cukup. Nah, masalah ini bisa kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu membagi kalian ke dalam beberapa kelompok? Ya, Barli, apa yang mau ditanyakan? Jadi dia apa itu? Dikasih begitu tadi. Ya, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita menggunakan langkah-langkah yang ini. Langkah-langkah ini. Oke, supaya lebih paham, nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya secara berkelompok. Namun sebelum itu, Ibu akan bagi kalian dulu kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah Krista dan Anti. Ya, silakan digabungkan mejanya. Silakan digabungkan mejanya. Dan kelompok yang kedua adalah Barli dan Nanda. Barli dan Nanda. Kalian sebut. Ini dikerja secara berkelompok ya. Sebelum dikerja, tolong diperhatikan dulu. Di situ ada petunjuk pengisiannya. Jadi LKPD ini akan diisi selama 20 menit. Kemudian silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan LKPD tersebut. Di situ ada beberapa titik-titik, silakan diisi. Kalau ada yang mengalami kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan ya. Baiklah, LKPD-nya sudah boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ini jadi silakan dibaca dulu ini, kemudian nanti kita isi di sini informasi yang didapat ya. Titik-titiknya. Bu. Ini dari mana? 2. Berapa Krista? 10, 500, 13, 500, 10. Dari mana? Ada masalah? Daripada saya tuh Bu. Ya. Saja di sini nilainya. Ya, silakan diisi titik-titiknya. Ini dituliskan informasi, jadi dibaca dulu ini masalahnya, kemudian. Oke, waktunya sudah habis. Silakan satu orang dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1, ya silakan. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi? Saya. Ya, silakan. Jadi hasil pekerjaan kelompok kami itu Ya. yang harga bakwan itu 1.000, terus pop ice-nya 5.000, jalan poteknya 2.500. Jadi kalau ditanya itu 10.000 uang Tias cukup untuk beli 2 jalan potek sama 1 pop ice. Itu cukup Ibu, pasti uangnya. Pasti uangnya cukup? Iya. Cukup. Oke, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Hasilnya sama? Hasilnya sama. Oke, silakan duduk kembali. Tadi teman kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau silakan satu orang, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan diskusi kita hari ini. Silakan siapa? Ya, silakan Anda. Jadi hasil diskusi kita pada hari ini bisa saya simpulkan apabila kita mendapatkan masalah seperti ini. Yang pertama, kita mencari informasi yang diketahui dulu Ya. dan informasi yang ditanyakan. Kemudian kita memodelkan ke dalam bentuk
Kita membuat pemodelan matematikanya. Kita membuat pemodelan matematikanya. Kemudian mengeliminasi variabel, salah satu variabel. Siapa lagi yang bisa? Siapa? Oh iya, silakan. Sistem persamaan tiga variabel ini Sistem persamaan linear tiga variabel ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Contohnya di mana? Contohnya saat pergi berbelanja, Bu. Ya, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ati. Oke, untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel itu ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Langkah pertama apa? Kita memisalkan. Ya, sekarang suaranya dong. Yang kedua apa? Kita membuat model matematik. Ya, yang terakhir apa? Kita mengerjakan dengan cara eliminasi dan substitusi. Benar sekali. Oke, sekarang kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok terbaik kita hari ini. Jadi kelompok terbaik kita hari ini adalah kelompok 1. Yeay, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok terbaik kita hari ini. Selanjutnya silakan semua naikkan dulu kertasnya 1 lembar. Silakan mengerjakan soal yang ada di slide. Ini dikerja secara mandiri ya. Dikerja secara mandiri. Tidak, ini dikerjakan secara mandiri ya. Ibu harap kalian jujur mengerjakan ini. Ibu kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ini tidak susah. Iya, silakan dikumpulkan. Nah, sekarang semuanya coba naikkan handphonenya semua. Semua bawa handphone? Bawa? Ya, silakan. Handphonenya mana? Ya, dinaikkan dulu. Nah, sekarang ada di slide. Ini kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Silakan ini di scan barcode-nya. Kemudian kita isi. Kita isi mana. Tidak bisa dikasih begini anakku sayang. Dikasih begini. Ya, oke. Sudah? Semuanya diisi ya. 5 menit tolong diisi ya. Oke, Ibu cek siapa yang sudah isi. Sudah semua ya. Oke, semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi peluang. Materinya bisa kalian baca di halaman 76 tentang peluang. Jadi sebelum pertemuan hari Jumat pekan depan, silakan dibaca-baca dulu materinya supaya kalian memahami materinya. Jangan malas-malas belajar ya, rajin-rajin belajar karena hidup itu bagaikan matematika. Sesulit apapun itu kita akan menemukan penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan